Sebelum gue mulai, ya, gue pengen lu tanya ke diri lu sendiri, apakah lu orang yang layak untuk dapat uang miliar atau bahkan layak untuk jadi kaya? Lu pernah mikir nggak kenapa lu dikasih hidup yang seperti ini? Karena mungkin pertanyaan gue tadi, lu mikir, apakah gue layak ya untuk jadi orang kaya? Mungkin lu sendiri jawab diri lu tidak layak. Bahkan dunia ini pun tahu bahwa lu tidak layak. Dan gue kasih tahu di sini, mungkin kalian akan ngerasa, oh pengen, pengen jadi kaya, pengen punya uang banyak. Tapi di saat lu tidak siap dan lu mendapatkan uang dengan cara-cara yang aneh, uang itu akan diambil dari lu dengan cara yang lu bahkan nggak paham. Itu akan justru jadi kutukan untuk hidup lu. Lu justru akan ngerusak hidup lu. Ini prinsip yang gua punya, ya, ini prinsip yang gua punya dalam bahkan berbagi. Gua itu kalau mau nolong orang, gua selalu ngelihat dulu ya, apakah orang ini layak untuk ditolong atau tidak. Karena kalau misalnya orang itu minta tolong, ya, lalu gua bantu, itu kadang kalau gua bantunya nggak tepat, itu bisa rusak orangnya. Mereka justru bisa hancur hidupnya karena dibantu. Ini di sini gua akan kasih tahu sedikit ya, bagaimana cara dunia bekerja. Dunia itu melihat orang ya, dia tahu mana yang murni hatinya. Mungkin gue dikasih di posisi sekarang ya, sama yang di atas itu karena dunia ini tahu bahwa apa yang mau gue gunakan dengan harta yang gue punya. Gue punya misi dari kecil. Gue punya misi untuk membereskan edukasi. Karena manusia itu gue lihat banyak sekali ya masalah yang bisa diselesaikan. Contohnya masalah nggak bisa makan, ya, masalah air bersih, masalah penyakit. Tapi menurut gua faktor paling fundamental kalau kita mau maju sebagai ras manusia adalah edukasi. Itu kenapa? Ya dalam hobi gua waktu senggang gua bikin video-video seperti ini. Ini kan formatnya sama, tetap edukasi ke sekian juta orang yang bisa nonton ini secara gratis. Gue percaya edukasi itu bisa menyelesaikan semua masalah di dunia, apalagi kemiskinan ya. Karena akar dari segala kejahatan itu bukanlah uang, tapi ketidakpunyaan uang ya. Akar dari segala kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di bawah matahari ini adalah orang yang nggak punya uang. Karena nggak punya uang lah orang jadi begal, ya, orang bacok orang di pinggir jalan. Karena nggak punya uang lah orang nembak orang lain untuk ngambil perhiasannya. Semua masalah yang terjadi di dunia ini itu karena orang miskin. Ya, jadi misi hidup gue untuk mengeradikasi orang miskin ini, biar nggak ada lagi orang miskin di dunia ini. Gimana caranya? Cara paling sederhana adalah untuk mengedukasi mereka semua. Itu kenapa gue bangun sekolah fisik ya, dari di NTT ya, di Lombok, di Blitar, gue bangun sekolah fisik kenapa? Karena ini adalah calling gue, ini panggilan hidup gue. Karena kalau sekedar cuman jadi kaya aja buat orang seperti gue itu terlalu mudah. Jadi gue butuh menyelesaikan masalah-masalah sulit yang ada di dunia ini. Gue selalu bilang ya di video-video gue sebelumnya, yaitu kekacauan itu adalah sebuah tangga. Ya, jadi kekacauan, chaos itu adalah sebuah tangga. Itu adalah kesempatan untuk kalian justru bisa naik kelas sosial. Gue kasih pilihan sekarang ke lu. Itu ada jurang yang lu bisa lompat ya, bisa selamat, tapi bisa juga jatuh. Lu pilih untuk loncat nggak jurang itu? 99% yang nonton ini akan pilih nggak usah lompat. Kenapa? Karena kalian takut kalau lompat. Ya kalau lompat terus jatuh gimana? Kalau lompat terus ini gimana? Ya kalau nggak selamat gimana? Kalian takut. Jadi kalau ada dua pilihan, lu lompat lu jadi orang beneran sama lu diem ya jadi pecundang jadi orang biasa, atau lu ada kemungkinan lu lompat terus lu mati, lu kan pilih diem jadi orang biasa. Tapi di zaman sekarang di 2025 ini udah berubah ya. Dunia udah berubah, lu nggak bisa jadi orang biasa. Orang biasa di zaman nyokap bokap lu itu masih bisa punya rumah, punya motor, weekend bisa ke mall, makan di food court. 20 tahun lagi nggak akan ada namanya orang biasa. Kenapa? Karena semua ini kan tentang ekonomi ya. Ekonomi itu tentang apa? Tentang produktivitas. Ketika produktivitas orang-orang seperti lu, pemalas-pemalas orang biasa itu digantikan oleh robot, lu udah nggak ada gunanya lagi untuk muka bumi ini. Di saat lu nggak ada gunanya lagi, lu nggak akan bisa dapat pasangan, lu nggak akan bisa dapat makan yang layak, lu makannya kecoa setiap hari ya. Lu nggak akan bisa punya pasangan. Ya, lu cuma akan nonton bokep virtual itu. Itu arah hidup lu kalau jadi orang biasa ke sana. Jadi orang biasa itu tidak akan ada tempatnya lagi di dunia ini. Lu harus mau lompat. Jadi ini bukan pilihannya kayak zaman bokap nyokap lu. Bokap nyokap lu dia nggak lompat tebingnya nggak masalah. Kalau lu harus lompat antara lu mati sekalian tuh lu jadi orang. Gue udah kasih tahu ya, krisis tahun 2030 ini akan jadi kesempatan untuk lu semua itu bisa naik kelas, naik tangga dan naik level di kelas sosial. Gue udah analisa semuanya ya, level hutang US ke GDP-nya. Kita lihat dari Central Government Deficit di US ya. Ini akan ada krisis hutang. Ini siklus yang terjadi setiap 10 tahun sekali, 2008, 2020 dan 2030. 2020 pun gue rasa itu belum krisis ya. Itu hanya akal-akalan mereka untuk mencetak uang lebih banyak lewat stimulus. Ini gue gak ngomong ngemeng asal-asal, ini berdasarkan data, fakta dan angka ya. Dan itu kenapa gue build portofolio investasi gue seperti sekarang ya, seperti demikian. Karena gue tahu ini akan banyak disrupsi ya. Akan saham-saham banyak yang terdisrupsi. Kenapa? Karena saham-saham juga sama, ya kan? Namanya perusahaan itu menyediakan produk, barang dan jasa. Ketika nanti ada yang lebih bagus lagi menyediakan produk, barang dan jasanya, yang lain itu akan hanyut.
Dampaknya ini ke negara berkembang ini gue kasih tahu US aja kan kena dampak yang luar biasa, tapi dampaknya ke negara berkembang apalagi negara-negara yang tidak punya ketahanan pangan itu akan luar biasa ya dampaknya dibanding yang kalian pernah bisa lihat. Karena ini bukan pertama kali terjadi ya, jadi kalian harus pintar untuk belajar dari sejarah, berkaca dari sejarah apa sih yang dulu pernah terjadi dan yang bisa terjadi ke depannya itu seperti apa. Kita bisa lihat ya, kekacauan tahun 1789 ketika terjadi revolusi Prancis itu para monarki-monarki itu banyak dipancung di depan umum ya. Rakyat itu marah, mereka nggak tahan lagi dengan ketidakadilan yang terjadi, ketika mereka lagi nggak bisa makan nih monarki pada party mereka bacok-bacokin akhirnya. Dan ada seorang artillery officer ya, bukan perwira tinggi ya, cuman artillery officer biasa ya bernama Napoleon Bonaparte. Dia lihat ini sebagai kesempatan. Napoleon tuh menggunakan kekacauan ini, revolusi Prancis ini untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang military genius ya, dia adalah seorang yang pintar dan lihai dalam militer, dalam strategi perang. Dan ini bikin dia naik cepat sekali ya ke tangga sosial di zamannya. Jadi sama seperti Napoleon, lu kalau lihat kekacauan seperti ini tangga ini bisa naik justru. Jangan lihat sebagai ini takut gua, jangan. Lu lihat tebingnya ya, lu lari, lu loncat, mati sekalian. Hidup ini kan tentang bikin keputusan ya, gue suka gambarin hidup ini seperti sungai, lu bisa pilih ya mau ke cabangnya mana. Ada keputusan-keputusan yang lu lakukan setiap hari, contohnya keputusan lu untuk klik video ini, itu keputusan sederhana dalam hidup lu, tapi mungkin bisa mengubah seluruh hidup lu ya. Ada keputusan-keputusan kecil yang lu lakukan di hidup lu, ada keputusan biasa aja, dan ada keputusan yang kalau lu bikin, itu kesempatan sekali dalam seumur hidup lu. Gue banyak sekali dapat kesempatan seperti ini dan gue nggak pernah lewatin. Ketika gue dapat kesempatan ini sekali dalam seumur hidup gue, itu gue ambil dengan cepat. Waktu 2020 orang semua ketakutan, kira itu penyakit ya kan. Gue udah tahu itu dibikin di lab pasti. Dan baru dikonfirmasi minggu lalu oleh CIA bahwa itu benar, dari lab penyakit. Gue gak peduli, lu pada takut, gue cari kesempatan di market. Oke, mata uang apa yang naik? Oke, ini kira-kira apa nih equity yang naik nih? Ya di capital market. Itu yang gue pikir terus, gue cari kesempatan di saat orang tuh panik, krisis kanan kiri. Gue cari barang-barang yang ibaratnya diskonnya tuh sekali dalam seumur hidup, kesempatan sekali dalam seumur hidup. Dan di saat gue lihat kesempatan itu, gue hajar pun pakai margin. Ya gue mati miskin sekalian gitu. Lu nggak akan ada yang punya biji kayak gitu, cuma duduk gitu. Masker, social distancing, kayak orang tolol lu semua. Di saat lu begitu-begitu ya, balik-balik pantat di lift. Gue sibuk nyari barang mana yang diskon ini. Gue hajar pakai margin, gue jadi kaya raya. Duit gue mulai 1 miliar, selesai krisis itu semua 2022 puluhan miliar uang gue. Gue ngeliat Bitcoin untuk all in pun sama 290 juta. Gue lihat harganya oke, ini murah sekali nih 290 juta. Ya udah gue hajar semua uang yang gue bikin dari capital market, gue jeder itu semua. Ya itu kesempatan sekali seumur hidup dan gue share kok. Gue share di Instagram story, gue beli waktu itu 16 miliar, gue beli lagi 16 miliar. Itu gue share secara terbuka di Instagram story. Tapi kalian apa waktu itu? Kalian 2 tahun lalu tuh bahkan masih ngata-ngatain gue. Masih skeptis, ini masa sih dia begini. Orang gue buka kok. Gue belinya berapa? Kalian harus paham bahwa ada 2 tipe orang di dunia ini, pemenang dan pecundang. Pemenang seperti gue itu diprogram untuk jadi pemenang, dan pecundang seperti lu itu diprogram untuk jadi pecundang. Ya kalian harus paham sini ya. Pemenang itu diprogram untuk jadi pemenang, dan pecundang itu diprogram untuk jadi pecundang. Semua yang lu pelajari dari kecil, semua yang diajarin ke lu, semua pemikiran jelek lu itu program lu jadi diri lu sekarang, jadi pecundang. Lu harus bisa lihat diri lu itu dari kaca yang objektif dan beneran mikir. Kok hidup gua itu bisa sampai di sini? Coba lu pikir, kok hidup gua ya, lu ngaca itu situasi hidup lu, kok bisa hidup lu nyampe di sini? Lu tetap jalan hidup lu ya kan, naik LCGC lu ke kantor, bangun jam 6, 3 jam di jalan, jam 9 baru sampai kantor. Halo bos. Jam 5 pulang, halo, bye bos gitu. Terus nyetir jam 8 sampai rumah, scroll TikTok, lihat cewek, tidur, ulang lagi. Kok bisa gitu hidup lu ada di sana? Lu bahkan gak bisa ngerti pikiran lu sendiri itu asal muasalnya dari mana, ya gak? Ketika 2 tahun lalu gue ngomong tadi Bitcoin 290 juta, apa yang lu bilang terhadap gue? Kebanyakan lu di sini yang nonton video ini sekarang itu 2 tahun lalu tuh gak suka sama gue. Lu pernah diem untuk ngaca gak? Kenapa ya gue gak suka sama ini orang? Apa yang bikin gue gak suka sama ini orang? Apa yang bikin pemikiran-pemikiran bodoh gue ini itu gak suka sama ini orang? Apakah karena gue liat ada artis yang ngomongin dia? Apakah gue liat ini? Coba lu pikir, kenapa? Apa yang ada di pikiran lu? Lu kan udah pecundang, udah miskin, udah bodoh gitu. Terus lu opini lu dari mana? Itu harus lu ngaca. Lu harus telaah cara pikir lu tuh seperti apa. Lu anggap hidup ini tuh kita seperti perang. Ya kita perang. Ya gua sama lu anggap kita perang. Lu ketika mau perang sama orang, lu sebagai seorang jenderal, lu lihat dulu ya petanya seperti apa. Ini ada rawa atau enggak, pasukan gue formasi yang kuat mau di tengah atau di samping. Jenderal yang hebat itu harus bisa analisa medannya.
Lu kan sebagai jenderal hidup lu, kok lu nggak bisa analisa hidup lu, kenapa lu nyampe di sini gitu? Kenapa lu nyampe jadi pecundang? Pemikiran apa yang didoktrin ke dalam lu jadi pecundang? Lu mau hidup yang lebih baik, tapi lu nggak bisa analisa situasi lu di mana, ya itu nggak akan bisa ke mana-mana. Oke, sekarang kita lihat ya medan perang ya. Oke, lu miskin ya, lu punya motivasi untuk jadi kaya, tapi gimana cara lu jadi kaya? Ya lu cari orang-orang yang kaya gitu, lu dengerin orang-orang yang kaya. Lu stop dengerin orang-orang miskin. Mungkin yang hina gua tuh teman-teman miskin lu. Di sini di depan lu ngomong orang yang punya duit berapa, di sana yang punya duit berapa gitu. Lu pikir pakai otak lu gitu. Lu harus stop dengerin masukan dari orang miskin, termasuk siapa? Keluarga lu sendiri. Karena lu nyampe di sini karena keluarga lu juga. Lu stop gitu dengerin keluarga lu. Oh ini begini, harusnya kamu usahanya begini. Enggak. Lu cari interviewnya Warren Buffett dengerin, lu cari interview Jensen Huang dengerin, lu cari interview Elon Musk dengerin, bukan dengerin mak bapak lu gitu. Sorry aja nih ya. Karena kalau lu mau ubah kan hidup lu ya. Kalau menjadi orang biasa-biasa ya lu klik close aja, lu nggak usah nonton gua gitu kan. Tapi gua ngajarin yang fakta nih, yang bener, yang ada terjadi. Lu kalau mau hidup lu berubah ya lu harus melakukan sesuatu yang beda, lu nggak bisa pikir dengan cara yang sama kan. Lu aja bingung sekarang ketika gua ngomong, lu dulu benci sama gua, lu dulu skeptis. Lu sekarang lu pikir-pikir lagi, kok bisa segoblok itu gua ya dulu? Pikir lagi sekarang, kok gua hidupnya bisa segoblok ini ya jadi kayak gini? Coba lu pikir. Masa depan lu itu tergantung apa yang lu lakukan sehari-hari. Aksi lu yang lu lakukan hari ini bisa mengubah jalan hidup lu ke depannya. Winston Churchill pernah bilang, "There's nothing to fear but fear itself." Gue punya mentor yang selalu ngajarin gue, fear is not real. Ya, ketakutan itu tidak nyata. Dan lu kenapa? Kan gue bilang tadi, kenapa lu punya pecundang, mental pecundang? Karena gue bilang tadi, pemenang tuh diprogram, pecundang tuh diprogram. Tapi yang program paling banyak pecundang itu adalah ketakutan yang ditanam oleh keluarga lu sendiri, yang ditanam oleh otak bodoh lu sendiri. Ketakutan tuh tidak nyata. Ketakutan tuh tidak pernah nyata. Pecundang tuh selalu ketakutan, takut ambil resiko. Ah, kalau mulai ini ntar gagal. Ah, kalau belajar sama dia gagal. Ah, kalau mulai ini aku takut. Aku takut rugi kalau mulai. Lu aja udah miskin, apa yang lu takut rugi? Iya nggak? Lu aja duit nggak punya, terus takut ruginya apa? Ah, ini Bitcoin ini scam, aku takut kena tipu nanti sama koin-koin namanya Bitcoin. Lu miskin gitu. Nggak ada yang perlu takut. Pecundang itu takut ya hilang duit, investasi di ilmu, nanti dapat edukasinya aku kena tipu, terus aku nggak bisa pakai edukasinya, aku pecundang, aku penakut, itu penakut. Lu bayangin lu keluar duit untuk belajar aja kagak mau, gimana lu nggak miskin, Bos? Gua pas nggak punya duit aja gue beli buku tebel-tebel sejuta bukunya gue beli, gue ikutin ya course-course di luar negeri. Lu oh ini mau bayar buat edukasi, kena tipu nanti lu udah miskin. Nggak usah takut gitu loh. Lu takut perubahan, oh biasa naik LCGC pulang dapat gaji, oh uangnya ditabung di bank, taruh di deposito. Hah, kalau apa ini hardware wallet, takut hilang nggak mau belajar, ya itu miskin makanya. Bahkan ada yang bilang gitu kan, oh dia sales Bitcoin. Ray Dalio presentasi nih tentang dia beli emas, apakah dia sales emas, Bos? Bukan, ya. Lu ketakutan bahkan, apa kata orang nih, pecundang nih. Banyak suka tanya gue, "Gimana kok kalau misalnya orang tua gue nggak support, kalau temen." Ya peduli setan mereka support atau enggak, entar lu kaya mereka juga ngemis kok duit dari lu. Peduli setan temen lu, "Ini begini kripto." Kenapa lu takut diomongin sama orang? Mereka kan cuman bacot, ngasih lu duit. Nggak perlu takut sama omongan orang. Pecundang itu juga takut sama kerja keras, mereka malesnya tuh sama mentok. Ah, mau kerja hari ini, males mau tidur dulu takut kerja keras, takut lah begini, nggak mau kerja, takut. Takut, semuanya takut ya, investasi ilmu takut, ya belajar takut, investasi pun takut, mau coba belajar bikin uang jadi uang itu takut, mau nuker waktunya untuk uang kerja aja juga takut, takut mau lamar kerja gimana. Pikir nggak sih kenapa kalian miskin? Itu semua udah gue mapping tuh. Pernah ngaca nggak lu dan pikir, hadapin gitu ketakutan-ketakutan tadi. Mereka takut gagal. Kalau mulai sesuatu, kalau gue mulai investasi kripto nanti gue rugi. Ya rugi ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi. Nggak ada lah orang untung terus, nggak ada pengusaha bisa untung terus, nggak ada investor bisa untung terus. Itu proses namanya. Lu kalau nggak mau berproses ya lu pindah ke Mars aja sana. Mereka kan gue bilang paling takut berinvestasi di diri sendiri karena di lubuk hati lu yang paling dalam lu paham bahwa lu pecundang dan lu nggak deserve. Makanya pertama kali sebelum mulai video ini gue tanya kan, lu yakin nggak kalau lu tanya ke diri lu tanya ke dunia ini, bahkan lu tanya ke yang di atas, apakah saya layak untuk jadi orang kaya? Jawabannya pasti tidak. Dunia ini pun nggak mau ngasih lu duit karena dia tahu seberapa pecundang lu. Karena nggak ada yang lebih jelek di dunia ini dibanding pecundang yang dikasih duit. Ya. Wah busuk gitu. Kadang ada ya orang yang hoki kan, dia jackpot ya kan. Dia nggak kerja keras nih. Dia hoki, anak kecil dapat duit ya kan.
Dari kripto ya beli koin ngasal terus jadi kaya, itu ujung-ujungnya apa kalau kalian lu lihat dia ke klub gitu kan, dia cuma berdiri gini, kayak orang autis gitu. Jadi jangan, ya, jangan jadi pecundang ya, karena lu pecundang pun punya duit pun percuma, ya, tetap jadi pecundang. Lu mikir selalu diri lu pintar, makanya mindset penakut ini bahaya, ya ketika lu ngeliat gua, lu pikir karena dengan lu skeptis lu, "Saya pintar, saya kritis ya, saya itu hebat. Wah, Timothy bohong, saya ini paling kritis, saya tahu apa yang dilakukan." Ngeliat gua, lu pikir karena dengan lu skeptis lu, "Saya pintar, saya kritis ya, saya itu hebat. Wah, Timothy bohong, saya ini paling kritis, saya tahu apa yang dilakukan Timothy." Gua itu bikin YouTube ini untuk bantu lu semua ya, gua sayang sama lu semua untuk keluar dari kemiskinan dan itu kan balasan lu semua dulu ya. Sekarang baru pada sadar lu semua. Coba ya, gua ngomong bahwa 2025 itu akan jadi tahun lu bisa jadi kaya. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup dan lu masih nggak mau denger gitu, lu nggak mau belajar, lu nggak mau denger. Dari gua ngomong deh, dari video terakhir yang gua ngomong, 2025 akan jadi tahun lu bisa kaya dari kripto. Berapa banyak dari lu yang udah belajar? Berapa banyak dari lu yang udah investasi leher ke atas? Yang action tuh berapa? Sedikit kan? Nah itu dia, penakut. Lu semua yang nanya, "Oh mulai bingung belajar dari mana?" Gua bikinin akademinya. Tapi yang belajar berapa dari lu? Sedikit kan? Itu bukti bahwa semua ketakutan yang gua sebut tadi itu nyata. Tapi gua di sini ngomong untuk 1.000 2.000 orang ya, yang di sini dan beneran mau berubah. Ini tahun akan jadi kesempatan sekali dalam seumur hidup. Ini adalah kesempatan yang terjadi itu 100 tahun sekali ya. Ini kesempatan yang sama ketika lampu itu nyala. Kesempatan yang sama ketika kereta kuda itu jadi mobil. Kesempatan yang sama ketika internet itu muncul. Ini akan dilahirin orang-orang seperti Bill Gates yang baru. Akan dilahirin orang-orang seperti Mark Zuckerberg yang baru. Dan lu nggak mau take part dalam revolusi digital ini, ya. Ini era pertama dalam sejarah manusia di mana manusia menciptakan uang yang sempurna dan lu nggak mau belajar tentang itu ya silahkanlah jadi pecundang. Lu kalau nggak bisa lihat celah ya setelah gue bukain mata lu seperti ini, gue bukain nih mata lu dan lu nggak bisa lihat celahnya ya lu ditakdirkan untuk hidup jadi gembel dan pecundang. Stop ide di otak lu di mana lu akan ketemu satu yang kira-kira ini passion lu. Enggak, lu cari industri terdepan, ya. Zaman dulu kuda jadi mobil, itu lu fokus untuk industri otomotif. Zaman dulu internet itu pertama dimunculkan, lu jangan skeptis dan lu mulai build something on the web. Lu bikin sesuatu di internet, lu bikin Amazon, lu bikin Microsoft, lu bikin Meta, ya lu bikin Facebook. Itu yang harus lu lakukan ketika internet itu ada. Dan sekarang ini ada nih kripto nih. Ini inovasi baru yang terjadi 100 tahun sekali dan lu masih skeptis. Gua itu nggak cinta ya sama Bitcoin sama kripto. Gua lihat ini sebagai kesempatan untuk bikin uang yang luar biasa besar untuk bikin ribuan sekolah gua yang gua mau. Cuman itu tujuannya. Ini gua kasih tau ke kalian ya, buat kalian yang masih skeptis mikir, "Oh, dia mau cari duit gitu kan dari bikin ini." Kalian sok-sok pintar bikin misalnya, "Oh, ini investigasi Timothy itu bikin duitnya dari sini." Gua kasih kalian gambaran sederhana aja ya. Karena kan manusia itu nggak terlalu pintar ya kalau misalnya ngeliat angka yang besar. Jadi gua akan analogikan seperti ini. Anggap aja lu mikir nih, gue masih mau ngeduitin lu dengan bikin YouTube, dengan AdSense ini. Ini AdSense ini gue buang ke tong sampah juga besok gue nggak tahu. Ya teman-teman. Buat analogi biar kalian masuk ke otak kecil kalian. Ya. Gue punya duit nih 12 juta. Setiap hari. Setiap hari itu duitnya gue buang ke got 12 juta. Tapi kita tahunnya mundur biar kalian lebih dapat gambaran ya. Tahunnya mundur ya. Jadi kemarin, terus kemarin lusa. Itu 12 juta gue buang ke got di depan muka kalian. Setiap harinya. Kalian tahu gak uang gue itu habisnya kapan? Itu di saat Napoleon Bonaparte lahir. 1700-an baru habis duitnya. Terus lu mikir gue masih mau ngeduitin lu receh-receh di sini. Coba lu pikir pakai otak lu yang kecil itu. Ibarat gini, lu ke kantor gue sekarang ya. Gue ke dealer mobil di sebelah. Lu datang kantor gue, lu turun ke Indomaret di bawah, lu beli roti. Lu beli roti di Indomaret, gue beli mobil, ya. Duit lu habis duluan. Beneran gue. Lu beli roti, gue belinya mobil, duit lu tuh habis duluan. Terus lu masih mikir gue mau ngeduitin orang kayak lu. Coba dipikir. Ya. Apa yang gue bikin di Akademi Kripto itu fungsinya untuk gue bangun sekolah-sekolah gue. Ya gue mau bangun ribuan sekolah. Ini masih on progress, satu lagi gue bangun lagi. Gue masih cari lagi. Jadi kalau ada yang sekolah ya, ada yang punya sekolah yang mau kerja sama, silakan langsung DM gue aja. Itu misi gue mau benerin edukasinya. Gue mau pakai sistem gue sendiri, gue mau bikin style gue sendiri. Ya. Gue percaya hanya lewat edukasi pecundang seperti kalian tuh bisa diselamatin di negara ini. Makanya gue bikin video-video seperti ini. Karena gue peduli sama kalian dan gue sayang sama kalian. Gue pengen lihat kalian berubah. 2025 akan jadi tahunnya kripto. Banyak institusi yang masuk. Ya, BlackRock akan bikin tokenisasi di mana mungkin saham-saham nanti formatnya pakai blockchain. Ini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dan dansa antara kripto dan AI ini tak bisa terbendung. Ya. Lu mau jadi kaya di dunia ini simple. Lu cari sesuatu yang semua orang mau dan gak ada orang yang bisa hentikan. Dan jawaban itu adalah kripto. Gue keras bukan berarti gue mau lihat lu jatuh, enggak. Ya. Gue mau lu berubah.
Gue akan berikan tamparan-tamparan seperti ini biar lu bisa berubah dan lu bisa ngaca akan kondisi hidup lu jadi lebih baik. Kenapa? Tapi pertanyaannya gue bikin ini semua. Gue butuh bantuan kalian semua, ya, untuk bantu gue ngerubah sistem edukasi ini. Karena gue nggak mau 1,7 juta followers miskin kayak artis di luar sana. Gue mau kalian punya duit. Gue mau kalian jadi orang-orang yang berpengaruh, ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi lu ketika lu udah kaya nanti, lu akan ingetnya gue. Di saat lu inget gue dan lu jadi seseorang di sana, ya, gue harap semua orang yang nonton sini jadi seseorang. Lu bisa ikut dalam misi gue, karena gue mau memperbaiki dunia ini, ya. Gue pengen bikin edukasi di negara ini at least, ya, belum dunia lah, edukasi ini di negara ini jadi lebih baik. Karena dengan edukasi yang lebih baik, gue bisa eradikasi yang namanya kemiskinan. Gue bisa bikin manusia itu jadi ras yang lebih maju. Itu adalah legacy gue yang mau gue tinggalkan di dunia ini, dan gue harap semua dari lu nanti, ketika lu udah bikin duit dari hasil edukasi gue nggak minta kan, gue nggak pernah minta duit lu kan, ya, yang gue bilang cuman lu tabung aja duitnya, lu beliin Bitcoin uangnya. Nanti ketika lu udah kaya, ya, 2040, 2045, ya mungkin kita akan bareng-bareng, ya, 1,7 juta orang yang nonton di sini sekarang, we'll do something together, ya, kita akan bikin sesuatu bareng-bareng, mungkin kita bikin sekolah yang masif puluhan ribu, tapi kalian tunggu aja gebrakan-gebrakan yang akan gua lakukan ya dalam beberapa tahun ke depan. Tapi itu ya intinya, kalau kalian tanya, "Kenapa? Apa agendanya untuk ini?" Nggak usah sok pinter, nanti tiba-tiba begini, enggak, ya lu goblok gitu. Sederhana, gue pengen lu semua kaya buat bantu gue bikin banyak sekolah, that's it, ya, simple. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.